Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Senang sekali berjumpa dengan saudara kembali dalam doa pagi kita di dalam teduh. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya setiap kita terus menjalani hari demi hari dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan selalu menemani kami, tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan terima kasih Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kami rindu mempersembahkan, menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan dalam hidup setiap kami. Berkenanlah ya Tuhan menerima pujian kami, sembah kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu.
kasih Tuhan, Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai menepati janji-Mu bagiku. Selalu terima kasih Tuhan, Kau setia pada janji-Mu, Kau setia menopang hidupku, dan Kau selalu setia menggenapi janji-janji-Mu. Engkau baik, Engkau teramat baik, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami, Kau selalu tuntun langkah kami, Kau selalu topang kami, Kau selalu jagai hidup kami, Tuhan. Dan Kau limpahkan kebaikan-Mu, Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan, Kau limpahkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Kasih Engkau selalu mengerti kami Tuhan. Kau yang paling peduli akan keberadaan kami. Sekalipun manusia meninggalkan kami, sekalipun manusia mengecewakan kami, tapi kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Karena Engkau Tuhan yang setia dan Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Ubahkan kami, jamah setiap kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan kembali menyampaikan pesan tahun baru bagi kita ya saudara. Hari ini saya berikan judul
renungan saya, pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, setiap hari demi hari ya, kita tuh melangkah dalam hidup ini kan tentu punya sebuah harapan. Ya, kita melangkah dalam pengharapan. Kita berharap keadaan jadi lebih baik, kita berharap doa kita dijawab, kita berharap keinginan kita dikabulkan, kita berharap hidup kita bisa berjalan lebih baik dari hari ke hari, saudara. Tapi kan dari pengalaman kita dalam kenyataannya, seringkali tidak semua pengharapan kita tuh berakhir dengan manis ya saudara. Tidak semua apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tuh jadi kenyataan ya. Terutama ketika kita berharap sama manusia ya saudara, seringkali itu kita dikecewakan. Dalam hidup ini ada harapan yang seringkali runtuh, ada doa yang rasanya tidak dijawab, dan banyak kali ada penantian demi penantian yang rasanya melelahkan bagi setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang lalu jadi bertanya, di manakah pengharapanku bertumpu ya? Harus bagaimana ya aku dalam hidup ini? Nah saudara, firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang kelima katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan kita sebagai orang percaya, saudara, bukan sebuah harapan kosong, saudara. Bukan hanya sebuah optimisme yang semu gitu sifatnya, saudara, bukan. Tapi pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan berakar kepada kasih Allah yang nyata. Itu sebabnya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya, manusia boleh mengecewakan, koneksimu boleh mengecewakan. Atasanmu mungkin di kantor boleh mengecewakan, bahkan orang terdekatmu sekalipun bisa mengecewakan saudara. Tapi pengharapan kita sekali lagi ya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, pengharapan ini berakar pada kasih Tuhan yang nyata, bukan pada situasi yang berubah-ubah saudara. Kenapa? Karena sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara pasti pernah lihat ya kalau ada seorang anak itu biasanya senang sekali kalau main ya sama orang tuanya, biasanya mungkin digendong ya saudara, lalu sedikit mungkin dilempar ke atas gitu, nanti ditangkap lagi gitu ya saudara ya. Biasanya anak-anak tuh senang sekali, mereka bahagia, gembira sekali ya main permainan ini. Tapi tentu dilemparnya jangan terlalu tinggi gitu ya saudara ya. Seorang anak kecil ya saudara, mereka berani melompat gitu ya, berani dilempar gitu ya saudara ya, dari tempat yang tinggi gitu. Tentu kan bukan karena mereka kuat ya saudara, kan mereka masih kecil. Tapi kenapa mereka berani saudara diterbangkan gitu ya, dilempar begitu? Karena dia tahu bahwa orang tuanya, ayahnya, ibunya siap sedia menangkap dia. Keberaniannya lahir dari kepercayaannya. Demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan kita satu-satunya saudara, pengharapan itulah yang akan membuat kita jadi pribadi yang berani saudara melangkah di dalam hidup ini. Keberanian lahir dari sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita saudara, kita berani melangkah hari demi hari itu kan bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi besok ya. Gak ada di antara kita satupun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita berani melangkah karena kita percaya kepada pribadi yang memegang masa depan kita. Kita berani melangkah hari demi hari karena kita percaya bahwa Tuhan yang selama ini menyatakan kesetiaannya dalam hidup kita, Dia akan terus melanjutkan kesetiaannya dan kasih setianya dalam hidup kita. Sekali lagi, pengharapan kita bukan terletak pada situasi, tapi kepada Tuhan yang setia dalam hidup setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mungkin tahun ini belum tentu lebih mudah daripada tahun yang kemarin, saudara. Tapi Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau percayai, tetap Tuhan yang sama. Dia tetap setia, Dia tetap hadir, dan Dia tetap memegang hidupmu dengan penuh kasih. Pengharapan yang sejati tidak menjanjikan hidup yang tanpa masalah, saudara.
Tapi pengharapan itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk tetap berdiri dengan teguh, bahkan di tengah ketidakpastian yang ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saya mau ajak kita pagi hari ini ambil waktu sejenak, saudara. Kita lihat ke belakang. Dalam hidup ini mungkin ada harapan-harapanmu yang masih belum terwujud. Mungkin ada doamu yang masih belum terjawab. Mungkin ada jalan-jalan yang rasanya berbeda dari yang kau rencanakan. Namun satu hal yang tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tetap setia berada bersama dengan engkau. Pengharapan kita tidak bertumbuh pada hasil akhir, saudara. Tidak hanya pada hasil akhir, tapi pada pribadi Allah yang tetap setia menemani kita dalam setiap proses yang kita alami dalam hidup ini. Dan selama Tuhan masih memegang hidup kita, selama kita masih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan melihat kuasanya, keajaibannya, mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita angkat pujian ini bersama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Engkau tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau kembali letakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang telah menyatakan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan Engkau akan terus melanjutkan kasih setiamu bagi setiap kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan hari ini bagi setiap umat, bagi setiap mereka yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang ada di dalam musim-musim dalam hidup di mana mereka merasa harapan mereka sepertinya hancur. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka doakan mungkin tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi hari ini hamba mau berdoa Tuhan, biar kami boleh kembali meletakkan setiap pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Biar setiap kami yang percaya kepada Tuhan, kami punya keberanian untuk tetap berdiri dengan kuat, berdiri dengan teguh, dan kami bisa berkata apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhanku tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tahu rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat hidupku. Manusia boleh mengecewakan aku, situasi boleh mengecewakan aku, tapi Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan aku. Dan Tuhan yang aku sembah tidak pernah gagal menepati janjinya dalam hidupku. Hari ini hamba mau berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang berkomitmen untuk meletakkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Hari ini biar Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, membimbing langkah mereka, menuntun mereka, bahwa mereka terus setia sampai akhir, mengiring Tuhan dalam hidup mereka. Biar setiap tantangan yang ada tidak membuat mereka menjadi mundur, tantangan yang ada tidak membuat mereka menjadi goyah, tapi tantangan yang ada boleh membawa mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, yang mau berdoa hari ini buat setiap keluarga. Kau memberkati setiap mereka, mengikat mereka dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Setiap hubungan yang hancur Tuhan, yang hampir hancur berantakan Tuhan, Kau pulihkan dengan kasih-Mu Tuhan. Hamba mau berdoa setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan hari-hari ini, Tuhan buka jalan di dalam kehidupan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan.
nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Mau berdoa juga untuk setiap umat yang bergumul dengan kondisi finansial mereka Tuhan. Buka jalan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Ajar setiap mereka untuk boleh hidup sungguh di dalam pertobatan Tuhan. Boleh sungguh hidup mengandalkan Tuhan dan senantiasa mengasihi Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi fisik mereka Tuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit Tuhan. Hari ini bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mau berdoa biar mujizat Tuhan dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan. Setiap organ-organ tubuh yang sakit hari ini kami percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, rindu didoakan, saudara bisa tuliskan dan kirimkan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara. Sampai jumpa kembali besok di dalam teduh, dalam doa pagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan